bukan liur kucing itu enggak. Ya. Ya, ya. Jadi pertanyaan membandingkan antara liur anjing dengan Hewan yang bertaring. ya, sama-sama bertaring, tetapi kok liurnya itu yang satu najis, yang satu tidak najis gitu. Jadi memang yang mampu menghukumi halal yang haram itu kan memang Allah ya. Allah yang memang mengetahui, Allah yang menciptakan anjing, Allah juga yang menciptakan kucing, dan yang paling paham dengan sifat daripada kedua makhluk ini ya Gusti Allah gitu. Jadi yang bisa membedakan yang halal, yang haram itu Allah, kemudian disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu. Wahyu itu baik Al-Qur'an ataupun hadis-hadis qudsi yang secara langsung ataupun hadis yang langsung dari Rasulullah itu. Nah, untuk untuk anjing itu memang kalau di dalam Al-Quran memang tidaklah disebut gitu kan, tidak disebut hewan yang haram begitu. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah al-khinzir ya. Innama harrama alaikumul maitata waddamu wa lahmal khinzir, daging celeng babi begitu. Itu yang disebutkan. Hanya saja anjing ini kenajisannya atau keharamannya itu ada di dalam hadis ya, bukan di Al-Quran, dalam hadis begitu. Itu sehingga ketika orang terkena air liur daripada babi ataupun anjing, maka dia menjadi mutanajis ya. Orang tersebut misalnya tangannya kena air liur anjing, jadinya air liurnya itu najis. Tangan yang tadi terkena itu mutanajis, benda yang terkena najis. Imbasnya, efeknya adalah nanti kalau nggak disucikan, kalau kita untuk sholat jadi tidak sah gitu ya. Kenapa tidak sah? Karena tidak suci, najis itu tidak suci. Sementara Allah itu suci, Allah itu suci, maha suci. Sehingga kita kalau ketika menghadap Allah pun harus suci gitu. Yang berhak ya, punya wewenang untuk mengatakan itu suci apa tidak suci, halal apa haram ya memang dari Allah sendiri gitu. Adapun mungkin ya dalam bahasa ilmu kedokteran, kemudian najis itu dikaitkan dengan misalkan bakteri, itu kan lain ya, artinya itu penelitian gitu. Yang menjadikan najis misalnya karena di situ ada bakteri-bakteri, itu penelitian gitu kan. Adapun intinya kita beribadah adalah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu. Artinya Allah tidak menghendaki ketika kita sholat misalnya kita terkena najis termasuk liur daripada anjing tersebut itu ya. Kenapa kok anjing bertaring liurnya najis, kemudian kucing bertaring tapi tidak najis, ya memang Allah yang menghukumi sendiri begitu ya. Mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan, saya jawab.